Ketemu lagi dengan PDKT Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan inspirasi. Oke, di hari pertama di minggu perdana tahun 2026 kita kedatangan tamu-tamu luar biasa di sini ya teman-teman ya. Ada 2 pelatih dari Kalimantan Timur yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah SEA Games Thailand 2025. Yang pertama siapa sih yang nggak tahu dengan si ganteng bulat kita ya? Abang atau kita panggil Coach Muhammad Badriansyah. Kita punya pelatih hoki di sini keren sekali, yang juga karyawan. Mereka berdua nih pegawai Dispora teman-teman, Sobat Pora. Yang kedua ini adalah Coach Abdul Rahman. Cabang hoki. Lupa saya. Itu. Jadi langsung beruntung. cabang beruntung. Hoki. Masuk. Oke, mungkin ada kita langsung aja ya Bang Badri ya. Santai. Oh iya, memang santai di sini. Ya kan belum panas. Coach, kita panggil Coach ya. Kita biasa panggil Abang di sini nih, Abang Badri gitu ya. Bang Badri kemarin di SEA Games di Thailand ya. Itu kota, kita langsung tanya kota aja deh. Kota di mana pelaksanaan tersebut, kira-kira suasananya bagaimana Bang? Kita yang ringan-ringan aja dulu deh sebelum masuk yang berat-berat. Kalau kotanya pasti negara Thailand dulu ya. Thailand ya, serius. Untuk kotanya apa saya lupa juga. Laklay. Dekat Pakaian. Lupa tadi. Dekat Pattaya tapi nama daerahnya Lupa. pasti kita dekatan juga sih sebenarnya sama hoki. Oke, dekatan. Kira dekatan. Camping tuh. Apa di? Kalau hoki sendiri itu ada 2 venue. Hoki field sendiri mainnya di Bangkok. Hoki fieldnya di Cimburi, hoki vibe-nya itu di Bangkok. Bangkok di tempat tentara apa? Angkatan Udara. Angkatan Udara Iya, Thailand. punya lapangan ya. Tadi kan sudah disebutkan Cimburi ya. Cimburi. Sama Sen Cimburi. Baru ingat. Itu tes tesan aja Bang. Kan nanti dibilang orang palsu nih berdua nih, Thailand tapi nggak tahu daerahnya kan gimana. Ada Cimburi. Sama Mona mau apa saya kurang paham lagi. Baik kelas. Emang sempat jalan ke mall emang? Memang di mau pertandingan itu. Di mall kawan-kawan. Itu bagusnya di sana dia bikin satu apa namanya kayak mall itu ada fasilitas memang besar kayak aulanya itu gede tuh. Kalau kita kan bikin kecil-kecil tuh ya. Kita bisa bikin aula memang peruntukannya itu tadi untuk misalkan ada acara-acara besar, event besar bisa sekalian promosi dan mall itu juga bisa didapat apa maksudnya ada bagi apa namanya? Bagi hasil, benefit Ya, lah. dengan ada event mereka juga ada Juga meningkat. Itu UMKM jadi hidup juga gitu. UMKM-nya lah. UMKM-nya itu berarti bisa ditiru nanti ya buat Kaltim ya. Harus ditiru ya buat Kaltim nanti. Jadi mall gak sia-sia cuma buat mall aja ya kan. Baik. Ya buat bisnis doang. Banyak berarti yang nonton emang. Kok nonton dia dibuka sampai di bawah itu begitu ada apa maksudnya ada yang jalan-jalan belanja sekalian itu
ada kegiatan, ada layar besar di luar juga dipasang. Oh, jadi tidak melulu pengunjung boleh ya? Artinya dia berkunjung Sambil ke mall. Dia nggak bisa masuk, tapi dia bisa nonton. Lihat Misalkan, layar. ya, dia Thailand lagi bertanding, dia bisa langsung Berarti menyaksikan. itu di luar. indoor ya, tetap di indoor, Di dalam. tetap di dalam ruangan, cuman ada videotronnya. Iya, ada videotron. Oh, bukan di hallnya ya. Oh, ya. Menarik ya mallnya. Apa nama mallnya itu? GP masa GPC ya kan? Ini kan belum nanya-nanya. Kita belum nanya-nanya prestasi loh ini baru Baru pohon, suasana. aja berarti ya. Ini kalau ibu-ibu yang kesana, yang ada bukan nonton, belanja. Belanja. Nggak sih, kayaknya nonton sih, kayaknya nonton. Namanya Nonton juga nih, kayak Izin pas-pasnya. sama bapaknya kan, mah hantar. Mau kasih spot, shopping, mau shopping. kasih spot, Oh, kasih spot iya. sama negara ini ya gitu ya kan, ujung-ujungnya bukan Ujung-ujungnya spot, belanja. ujung-ujung belanja sama Iya, belanja. sembari ya, oke. Malah boncos jadi ya. Ayo. Nah, ini mau tanya sama Bang Badri lagi nih. Kan sudah sampai sejauh ini nih. Boleh nggak tahu awal karirnya tuh dimulai dari kapan? Ingat ya tuh? Oh, kalau awal kali ini Jadi ceritanya ada panjang, ini sampai jam. Nah, Singkat aja. Kalau dibilang awal kali. Nah, sampai sejauh ini kan prestasinya sudah Dari umur berapa internasional. dunia? Dari usia berapa? Ya kalau saya bilang dari usia 7 tahun yang 7 udah. tahun tuh. Wah, luar biasa. makanya bulat nah. Kita kebetulan 7 tahun itu saya dulu cuma ikut-ikut pingin makan bubur kacang hijau ceritanya. Gratisan, cari yang gratisan. Iya, kebetulan di Gulat itu setiap latihan ada kacang hijau. Nah, itu dicari, itu yang dicari. Jadi anak-anak itu dulu datang kena kacang hijau bukan pingin bergulatnya. Ada salah satu Mau cari kacang hijau? trik, itu trik itu. Iya. ke gula. Iya. Ya triknya itu salah satu trik itu. Mau pingin makan diam kacang aja. hijau, Marketing. ikut latihan. Ya kan pertama yang ikut mau dapat kacang hijau latihan dulu baru nanti dapat kacang hijau belakangan. Tapi basicnya emang suka lain ya. Wah, Iya kan? Kalau Basicnya ada- sebenarnya mungkin sekali yang Enggak, ini, skill kan? kalau basic itu saya dulu cengeng orangnya ya. Wih. Melo. Saya Orang. suka dibully, ya kan, ya suka dibilang nangis saya Nangis. betulan gitu. Oh, Karena iya. dia orang masih kecil ya. Tapi kesininya, makin kesini karena olahraganya olahraga yang menantang ya kan. Keras ya. Keras kalau siapa yang lemah, nggak hidup di sini. Jadi siapa yang keras hidup. Jadi ibaratnya siapa yang bisa jadi singa akan jadi raja ya kan. Oh, tak boleh dikatakan ini. Siapa yang jadi Berawal dari kacang hijau. Kacang hijau. berarti punya makna tersendiri ya, historinya kacang dari usia Harusnya badri kacang hijau. Kamu lah tuh kacang hijau tuh, kacang hijau itu kan dulu anak tentara. Tentara itu, bahasanya tuh Kebetulan kami dulu di sana yang latihan itu rata anak kolong. Anak kolong itu anak tentara semua. Oh. Cucu tentara, anak tentara. Awalnya Gulat itu terbentuk dari cerita anak kolong tuh banyak tuh di sana. Iya. Selama TP dulu namanya anak kolong disebut. Jadi kalau di mana-mana anak kolong tuh. Nah, itu sobat kacang Sarapora. hijau tuh berarti Ya. Oh, iya, benar. Inspirasinya dari situ ya. Inspirasinya Filosofinya. tentara itu kacang hijau tuh pasti sudah. Berawal dari kacang hijau, lalu banyak gulat. Cerita. Nah, dari kacang hijau. Berlanjutlah sampai ke prestasi. Ya, baik. Kalau Abang Rahman sendiri nih, Coach Rahman, memulai karirnya, Kacang ingat ya? kacang merah. Jangan bilang ya. Kacang merah. Enak juga. Kacang merah ya. Kalau saya Hmm. sudah masuk di usia remaja sih. Remaja ya. Ke dewasa. Sekarang ini masih remaja lagi ya. Saya mulai awal ikut hoki itu sudah kuliah. Ini udah kuliah 2024. 2024. 2004. 2024 kok tahun lalu dong. 2004 karir saya sudah ini sudah usia masuk ke 18 tahun. Jadi awalnya ikut hoki Oh sedih. tetangga yang bawa tetangga. Oh, diajak tetangga. Ada kejurnas di tahun 2005. Kebetulan saya sendiri belum terjun di situ. Jadi ngikut-ngikut aja bang. Setelah kejurnas itu baru saya tekunin bermain hoki. Ternyata apa yang kita tekunin, insya Allah akan membuahkan hasil. Oh inspirasi sekali. Apa yang kita tekuni Akan akan membawa kita. kita prestasi. Ya, jadi prestasi awal mula
bersama PON itu ya? PON, ya. PON 2008 Kaltim ya? Kaltim itu ya kita sebagai atlet bersyukur dengan adanya program pemerintah Kemenpora sehingga kita Iya. di Dasya Daud Dasya itu pengangkatan atlet berprestasi 2 orang. Luar Indonesia. Indonesia. Wah. Ya. Iya. Jadi saya ingat prestasi itu mulai dari Asian Games itu perunggu, SEA Games harus perak, PON harus medali emas. Target Itu emas. salah satu persyaratan untuk pengangkatan CPNS melalui Prestasi. Jalur prestasi. Jadi itu ada 2 angkatan kalau nggak salah ya. 2 kali angkatan. 2 kali angkatannya. 2009, 10 2010. pengangkatan CPNS. Ada lagi terakhir angkatan habis itu. Oh iya, Apa itu? 2013. Susulan. Oh iya iya iya. Itu apa kebijakan ya? Iya. Nah, harapannya kita ada lagi peluang. Mudah-mudahan. Harus jangan ada lagi, harus ada. Bagian itu baru-baru ini kan ada statement Pak Bowo kan. Emang dari sama Pak? Iya. Presiden Boleh. akan diangkat seperti kemarin apa bilang yang angkat besi itu sudah jadi TNI itu siapa? Ya si apa namanya? Orang Tangerang tuh? Siapa sih? Banten. Iya. Andika. Siapa sih? Ini nanti Cari bos, kreatifnya cari. Sudah tinggi tuh Pak. Iya, sudah Langsung dapat pangkat jadi perwira. Nah perwira langsung. Oh, angkat besi. Betul. Iya, perwira. Dan nanti ya salah satunya mungkin ada ke situ juga yang cenderung yang menang-menang kegiatan SEA kemarin tuh. Ya, Dengan mudah-mudahan lah ya kan. Mudah-mudahan kan. Ya, Kemenpora dengar ini pasti ya. Ya, salam Pak. Kalau bisa sih, kalau pengangkatan aparat itu lebih bagus tuh dari jalur atlet ya. Nah. Karena kalau sudah disiplin pasti disiplin, Iya. fisik sudah Wah, jangan dilakukan lagi sudah itu. Jadi kalau memang ada di prestasi, kalau misalkan Ya. ada pengangkatan TNI Polri ya, Wah, pilih aja dari atlet, jangan repot-repot yang dari lu. Jadi fisiknya sudah pasti terjadi. pasti. Ya, sudah. Disiplin pasti ada. Pasti. Tinggal satu. Apa itu Bang? Nah, kurang tahu. Tapi kan Bang, kalau mau dipilih dari atlet-atlet kan secara keseluruhan setiap cabur kan tidak banyak tuh. Artinya kan untuk fresh graduate juga harus diterima. Iya. Ya, jadi tidak boleh masuk usulannya Abang tadi bagus, yang prestasi diutamakan lah untuk itu. Tapi kan TNI itu standar tuh, Ada tinggi standarnya, badan. spekul. Siapa tahu aja ya kan. Jadi saya gini nih, saya punya cerita ya. Kemungkinan Vietnam, Vietnam itu dia mengangkat atlet berprestasi semua, mau tingginya seberapa. Mantap itu. Iya, dia Iya. semua yang punya prestasi akan diangkat ke Mantap itu. TNI. Sampai dia punya klub namanya TNI, tentara dia punya Iya, klub iya, namanya iya, iya. Army, klub Army namanya dia bilang Oke. misalnya. Nah, coba kalau kita bisa punya seperti itu, jadi setiap institusi itu bisa punya bisa membina juga. Betul. Jadi betul. bukan kegiatannya pasti jelas positif ya. Betul. Bukan Pasti hanya lah. berperang. Ya. Dia pun berperang buat negara juga bisa lewat jalur prestasi atlet tadi ya kan. Betul. Atlet itu bisa maksudnya berjuang lewat jalur yang berbeda. Berbeda. Nah, Tetap aja kan bawa nama negara kan. ya, karena kita di statusnya sama, atlet ini sama pahlawan. Betul. Cuma beda caranya. Caranya Nah, berjuang. Kalau dulu pahlawan pakai senjata, Senjata. Kalau kita kalau pakai- kita pakai prestasi sekarang nih. darah-darah di lapangan. Ya prestasi. Sama olahraga ya. Baik, untuk masuk ini Bang Rahmat kayaknya ada yang nunggu nih. Semangat dong Bang. Ada yang nunggu kan nih? Ada yang nunggu, kita keluarkan nanti kita ulang aja deh. Bang, ini mungkin agak masuk ke ini. Kita tahu masyarakat terutama Sanatpora pasti melihat teman-teman berdua ini, mereka kan tahu-tahu enak-enak aja udah dapat misalnya dapat medali enak gini. Kita sini akan bantu nih seperti biasa-biasa podcast kita akan bantu dari coach ini akan menjelaskan gimana sih persiapan mulai dari TC sampai pertandingan sampai meraih medali tersebut termasuk strateginya. Kita mulai dulu dari cabur hoki. Kalau sama bonusnya. Nah, itu nanti boleh kita lakukan. Iya, masuk aja. Bang, orang kan dilihat kok senang aja di Bang Rahmat enak ya dapat medali kan, orang nggak tahu prosesnya. Nah di sini boleh nih ngobrol nih langsung Bang, proses dari TC sampai ke podium
Silakan. Jadi hoki sendiri di Seklim itu ada 3 nomor. Oke, nomor ya. ya. Kita ada di hoki indoor, field sama hoki 5. Hoki 5 ini baru di SEA Games tahun ini Thailand langsung dipertandingkan. Ini nomor baru nih bang ya? Hoki 5, Nomor baru, Jadi, ya? Iya. Indonesia sendiri di SEA Games itu dapat medali di nomor indoor putra, Indoor putra, putrinya perak, putri perak, di field itu perak sama perunggu, di Perak, hoki perunggu. field sendiri perak sama perunggu. Ya, untuk atlet kita yang berasal dari Kalimantan Timur ya berapa orang itu bang? ada jumlah 7 orang. 7 orang ya? 7 orang 2 pelatih. Luar biasa, Kaltim 7 orang 2 pelatih ya. Untuk Kalimantan Timur. Itu TOP BGT. Kalimantan Timur sendiri persiapan itu mulai bulan 3 hoki sendiri sudah masuk ke TC Mandiri. Ya. TC Mandiri dari bulan TC Maret, Mandiri, baik. TC Mandiri itu persiapan awal dilakukan di Malaysia sendiri. Wah, Malaysia. Setelah Malaysia mengikut kejuaraan kualifikasi Asia. Setelah itu libur dulu sebentar seminggu, habis itu masuk lagi TC lagi, persiapan TC berikutnya itu ke Australia. Australia Di Darwin, di sanalah banyak pengalaman bermain adik-adik. Ya banyak cerita lah. Di Darwin itu suasana cuaca juga iklim. hampir sama iklimnya Oh, sih di sama. Thailand. Oke. Panas di daerah Darwin. Ya 2 minggu di sana, pulang lagi ke Indonesia. Sampai di Indonesia evaluasi apa sih kepulangan kemarin di Darwin itu. Di situ ada kejuaraan yang di Asia Timur. Asia Timur. Di Uzbekistan sendiri, alhamdulillah Eropa. tim outdoor Iya. putri Indonesia nomor 1 di sana. Number one. Jadi totalnya berapa tadi bang? 3 pertandingan ya. 3 kelas, 3 nomor. Dengan berapa medali tadi? 1 medali di hoki indoor, Satu indoor. Putra. putrinya perunggu. Perunggu. Di hoki field sendiri, Field. outdoor itu putranya perak, perunggu putrinya yang perak. Luar biasa. Di hoki 5 itu putranya perak, putrinya Putrinya. perunggu. Nah, Jadi ada 6 enam medali. Medali menuju ke SEA Games sendiri ya. Ya. Menuju ke SEA Games sendiri. Belum, itu sudah Oh, SEA belum, Games. Sudah Sudah SEA SEA Games. Lima medali. Sudah SEA Games. Perayaan untuk Kupikir masih terus. SEA Games. kopi. Bisa membuat Boleh. Ada lagi nggak? Boleh pesan dimasukkan kopi. ya? Saya terbuka Iya, boleh, penjelasannya Bang boleh. Rahman. Saya gula aren Oh, aja. pengantuk. Aku ada. Ada. Oke. Memang kemarin lah. Ada pesanan amat sih. Iya. Ada kemarin terbesit cerita sambil ya kerja Iya. Bang Abdul Rahman ini kan. Siap. Dia mau apa? Door to door ke sekolahan dia. Sekolah. Oh. Itu sangat bagus itu. Itu termasuk dari program kan? Gimana program Bang? Senapora itu. Bisa dijelaskan sih tipis-tipis Bang. Tipis-tipis ya Bang. Biar Tipis. hoki Tebal-tebal juga nggak apa-apa. Jadi Ini ajang bebas. nanti dia buka kelas nanti tuh. Siap. atlet Nah, hoki sendiri dengan ketua baru sekarang yang di Sebut bang ketuanya bang. Samarinda sendiri itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. sudah. Sudah masuk. Untuk di Samarinda sudah masuk Bang. Cari. Di Samarinda udah masuk untuk mencari pembinaan generasi 3 bulan. di cabang olahraga hoki. Yang masuk di school gitu atau gimana Bang? Sudah di Palaran sendiri udah masuk ke di SMK 9 SMK 9. sama SMA 6. SMA 6 di sama di seberang ya? Samarinda Oh. seberang. Ya, dulunya di situ. Jadi sebaiknya kita juga ingin masuk ke tingkat usia dini. Iya, Ya, itu memang SMP. salah satu Ya. apa tupoksi
Di hoki sendiri memang nggak ada bang pertandingan usia dini, maksudnya kayak yang olahraga lain kan ada kelas junior. Ada, sebenarnya ada. Kejurnas kemarin baru-baru Kaltim juga mengirimkan Kejurnas tahun lalu. Junior. Usia berapa? 21 ke bawah. 21 ke bawah ya? Oh, Oke, 21 ke bawah. Ya, yang di Kejurnas yang dipertandingkan di Bandung kemarin di Jalan. Oke. Berarti sukses buat hoki sendiri di SEA Games, luar biasa sekali ya. Meskipun belum mungkin ya, belum gol ya, belum gol ya. Belum gol. Insya Allah nanti berikutnya. Berikutnya. Ya. Didoakan aja sama Ya, orang. doakan ya. Berikutnya Bang Badri, sama nih pertanyaannya. Ya, karena kita kan udah campur di sini nih. Ya kan hoki dan gulat. Kita tahu ya gulat ini kan salah satu penyumbang emas lah. Lumbung emas lah. Penyumbang medali baik dari Kaltim sendiri ataupun Indonesia. Salah satu pelakunya nih beliau nih dari atlet sampai jadi pelatih. Nah ini luar biasa nih. Kenapa bisa banyak? Penasaran banget sih awalnya, kok akhirnya kita bisa diambil jadi pelatih nasional. Nah, itu Kok kenapa kita yang ini orang-orang hebat, aku sampai skip mau ngomong apa. Awalnya bisa tiba-tiba ada yang masuk. Tiba-tiba. Terima kasih ya Tuhan. Kayaknya kurang nih dua kurang. Satu. Mbak Ami belum, Mbak Ami belum. Ramean ya. Oke, makasih ya. Lanjut pertanyaan Silakan nih. Awalnya saya bisa terpilih menjadi pelatih nasional loh guys. Ya. Ini nggak lagi Kaltim, Perjalanannya nasional gimana? Indonesia. Khasnya lah. Oh iya, nasional. Ya, jadi Ini nasional tuh Pak, sadar-sadar. Nasional. jadi gini, ini semua itu diambil dari hasil dari PON dulu ya. Oke. Kebetulan dari PON, hasil dari PON itu Kaltim adalah juara umumnya. Juara umum untuk cabur gulat, terus dia penyumbang medali terbanyak. Berarti atletnya banyak yang lolos ya. Nah dari situlah kualifikasi itu diambil dari hasil PON. Hasil atlet yang emas dipanggillah ke SEA Games. Nah karena di situ adalah daerah terbanyak penyumbang atlet, pelatihnya pun akan ikut ke sana. Nah, jadi kalau ingin menjadi pelatih, sukseskan dulu di PON-nya, baru bisa akan dibawa ke sampai ke SEA Games. Oh gitu. Nah, jadi kebetulan itu dari 12 kelas yang ada di pertandingan di SEA Games, Kaltim itu menurunkan 5 atlet andalannya untuk 5 ya. Jadi hampir separuh dari yang ada di SEA Games itu penghuninya adalah atlet dari Kaltim. Luar biasa. Generasi emas memang. Iya benar-benar. Jadi kita juga bisa bisa senang atau berbesar hati ya, karena Kaltim mempunyai atlet yang potensi gitu ya, yang berbakat, bukan di luar aja yang bagus. Terus kita dari hasil 12 kelas yang dipertandingkan, dari atlet Kaltim sendiri menyumbangkan 1 emas, 3 perak, 2 perak, 1 perunggu. Karena itulah satu atlet kita atas nama Hamka itu cedera waktu terakhir di detik-detik akhir mau kejuaraan. ACL-nya putus gitu ya kan. Jadi tidak bisa maksimal untuk bertanding. Jadi kebetulan atlet yang emas kemarin, kebetulan di kelas 63 Grigo itu M Aliansa, kebetulan saudara saya sendiri tuh. Adanya langsung. M Aliansa, terus yang 2 perak itu betul suami istri tuh. Iya suami istri. Iya dari Kaltim juga, Asar Ramadhani dari Grigo. Untuk kelas 53-nya Ayu Ningtyas suami istri ya. Iya, luar biasa Kaltim ya. Nah, untuk kelas 57 Zainal Abidin. Nah, jadi Kaltim untuk Indonesia menyumbangkan 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. 4 medali emas. Luar biasa. Ini pembibitannya memang luar biasa sepertinya nih, harusnya dikulik nih ya. Iya benar. Terus yang tadi yang mau disampaikan kan tadi termasuk kesiapan persiapan kita sebelum persiapan kita dari bulan November 2024. Kita udah masuk start ya. Panjang. Januari itu stop dulu, habis Desember, Januari baru kita kembali di bulan 5 kalau nggak salah, bulan 4 ya. Baru kita kembali lagi melanjutkan sampai selesai ya kan. Jadi kita biasanya di Korea. Korea insya Allah 45 hari kita pulang.
Habis itu kita berlatih lagi, kebetulan pelatih kita tuh ada dari Iran awalnya. Dari Iran, habis dari Iran karena ada permasalahan Iran ada perang atau gimana, konflik. pelatihnya dikembalikan ke negaranya karena dia khawatir sama keluarga juga kan. Dia juga bisa mati terus. Saya lanjutkanlah pelatih lokal sampai selesai ke SEA Games. Nah, jadi kita dari bulan 5 itu sudah tidak ada lagi pelatih luar, jadi betul-betul pure pelatih lokal untuk sampai ke jenjang prestasi terakhir di SEA Games tadi. Ini menarik Bang. Setelah SEA Games Gulat ini apakah dia sampai SEA Games nanti ada yang lebih tinggi lagi Tingkatannya. sampai ke tingkatannya Ada. atau sampai Olimpiade mungkin ada ya Bang ya? Cuma kita harus ikut pra juga, pra kompetisi. Ada pra juga. Misalnya kayak juara SEA Games tadi berarti dia ikut lagi untuk ASEAN ya? ASEAN Games. Kita akan dipanggil yang terbaik. Gitu ya. Coach negara terkuat tuh mana sih coach? Sebenarnya yang terkuat ada Indonesia. Luar biasa. Ini ada Asian Games. Saya nggak mau negara kita dibilang negara terkuat. Cuma keberuntungannya Papua lebih beruntung. Faktor Kalau dibilang kuat, Indonesia untung. Jadi kemarin lawan terberat negara mana? Lawan terberat itu Baruan. kebetulan itu adalah Vietnam ya. Memang Vietnam itu Tuan rumah nggak kuat. Dia Thailand. masih, kalau kita bilang Kayaknya masih kita. Indonesia. Indonesia masih Kan banyak bukan ininya. Jadi kehebatannya Vietnam, jadi kehebatan Vietnam negara kecil, dia mengakomodir atlet-atlet mereka. Setelah mereka selesai SEA Games, mereka akan langsung begitu pulang langsung dilanjutkan lagi TC berlanjut. Nah, bukan seperti Indonesia. Istirahat. Begitu selesai ya sudah dikembalikan. Istirahat. Makannya kembali lagi makan kangkung. Yang tadi makan apa? Apa ya? Daging ya. Tadinya makan apa? Kita makan sayurnya sayur sop gitu kan, sayur daging. Balik lagi kangkung ke asin. Iya kan? Makanan favorit. Jadi pengennya memang TC-nya berkelanjutan kali Bang ya. Harus. Makan apa? Jadi kalau Indonesia Yang disebut kalau Indonesia ingin melanjutkan prestasinya tetap mempertahankan prestasinya, itu tadi kita harus butuh anggaran yang besar untuk olahraga ya. asupannya juga ya berarti ya. Iya. selesai SEA Games langsung lanjut lagi. Iya, jangan sama juga kayak daerah kita seperti Kaltim ya. Jangan setelah mau nanti dulu kan baru mau pingin juara peringkat dan ini. Ya. Dan kita pingin ya setelah selesai dilanjutkan lagi. Namanya ada apa namanya? Program apa lah. Oke. Kalau dulu namanya ada apa namanya? Pasca latihan. Iya, ada namanya uang apa? DP apa? Bina prestasi ya. Bina, ya. Iya, sempat rasa saya juga pembinaan prestasi. Kalau Iya, dulu betul. pemerintah pusat punya program itu adalah Garuda Mas. Garuda Mas. Baru ada Prima, baru ada Prima Madya dan Utama gitu ya. Oke, berarti masukan dari coach, pemerintah yang ada saat ini harus juga memperhatikan dan menerapkan mungkin ya, karena tuntutan kita untuk kedepannya lebih berat. Apalagi ini kan gubernur minta peringkat 3. Iya. Nah, itu dia yang saya tanya itu. Kan gubernur mencanangkan peringkat 3 ini, berarti kita harus berbenah dari sekarang. Betul sekali, luar biasa coach kita ini. Jadi masukan buat pemerintah supaya pembinaan ke depan untuk olahraga khususnya di Kalimantan Timur ini juga nanti akan berkembang dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini lah. Kita nggak mau ngomong minyak wangi lah ya kan, nanti yang susah. Sama jadi Terus sedikit saya sampaikan sedikit sebelum kita akhiri ini kan. Belum kan masih mau lama. Ya gimana bang? Atlet itu ada pahlawannya. Iya. Jadi ibu-ibu yang di rumah punya anak, jangan takut anaknya dijadikan pahlawan. Nah, muncul Iya. lagi. Jadi kalau bisa, misalkan kayak ada cabang hoki, dansa, dan macam-macam, ada basket dan semuanya ya. Jadi gulat ini bukan olahraga berbahaya sih saya bilang. Kalau kita betul-betul dari awal kita apa maksudnya melatih dari awal dari usia dini, apa yang dikhawatirkan orang tua kan kemarin kalau gulat itu Berdarah. ayo nih, patah nih, cedera nih. Cedera. Sebenarnya cedera dan patah itu kalau kita betul-betul kita latih tidak akan terjadi. Contohnya saya pun tidak pernah patah maksudnya. Push itu. Jadi para orang tua di rumah untuk cabur Jangan takut untuk bergulat. Kelas.
Jangan disebut. Bulat itu enak, menghasilkan. Sebelum itu Bulat itu Kamera tengah. Ambil teknik. Jangan takut untuk berbulat karena bulat itu enak. Ya. Menghasilkan. Bulat itu enak. Kalau tidak langsung Tangan enak. Bro, jadi gini, ibu-ibu Ya, intinya silakan, Pak. sebelum anaknya berbulat, ibunya udah paham nama berbulat itu seperti apa. Kalau Alhamdulillah. tidak berbulat tidak Ibu ya. akan terjadi namanya bibit-bibit. Nah, Agak ambil. enak. Kenapa harus ibu-ibu kamu ngomong? Bapak-bapak kan? Kan ibu-ibu. Ibu rata-rata yang suka berbulat. Senang digulat, senang digulat. Kalau bapak-bapak itu ditembak seperti berbulat. Oh iya. Lari. Nah ini Kasih kesempatan sebelum kita closing kepada Coach Rahman. Ya. Ajak dong hoki Ya, kan prestasi hoki, juga nih. hoki. Gimana caranya menarik Ya. Itu minat? main ini ya. Menarik Hoki. Pakai Alat. alat Namanya ya, stick. ya, Kayu kita. itu stick namanya. mau kita bi. Jadi Kalau Pak Rahman silakan Coach Rahman. harapan lagi. Harapan. Kita harus punya harapan. Harapannya ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Jadi untuk hoki sendiri sudah memberikan yang terbaik buat daerah lah. Ya. Ya. Harapannya Dan Indonesia tentunya. kerjasama dengan dinas pendidikan juga memang Harus kolaborasi ya. Kolaborasi. Nah, tahun ini kayaknya Minimal kolaborasi bagus ya. harus masuk ke ekstrakurikuler lah. Oh, siap. Olahraga andalan Provinsi Kalimantan Timur cuma ada berapa Cabur. itu kalau ingin mempertahankan prestasi di PON ya harus kerjasama Kolaborasi sekarang ya kepada pihak terkait. Terakhir Pihak juga itu yang terkait. PON di Papua kan bisa ngawinkan mau ya. lain di PON Sumut kita Sumut. putra putri Nah di Sumut terakhir kemarin tuh putra putri emas tuh bisa ngawinkan salah satu pencapaian yang luar biasa. Kayaknya berminat hoki. Sekarang boleh kasih Hoki. ucapan terima kasih untuk Pemprov Kaltim, Oh, silahkan. terima kasih Hoki. untuk Pemprov Kalimantan Timur yang selalu mensupport hoki untuk terus maju. Wih. Silakan Coach. Apa juga nih ada mau Yang disampaikan sebelum kita closing. kolaborasi? Harapan tadi. Nah tadi ini kan pembibitan nih harus pembibitan terus kita nih kan. Iya. Ya tadi dengan tadi saya bilang ibu jangan suka. Masih ibu bapak-bapak kan. Jadi gini, Ibu-ibu, bapak-bapak. Enggak ibu-ibu lah, bahkan nggak mungkin punya anak. masih ibu. Oke. Jadi ibu-ibu yang maksudnya anaknya punya bakat Potensi. itu jangan takut atau potensi tadi ya, Potensi. jangan takut untuk disalurkan ke olahraga memang yang dibilang berbahaya tapi tidak bahaya sebenarnya. Salah satunya bulat ya. Bulat ya, apalagi bulat adalah olahraga yang di Kaltim ini dibilang prestasinya bagus. Bagus sekali. Sangat bagus. Sangat bagus. Nah, terus saya juga sedikit untuk Pemprov Kalimantan Timur, pemerintah Kalimantan Timur Ya. untuk bisa lebih memperhatikan lagi cabur bulat karena bulat ini sudah distribusi berkontribusi banyak dari tahun 2000, 2004, 2008 kita selalu juara umum untuk Kalimantan Timur. 2013 kita sampai 13 emas, hampir semua emas kita ambil sampai Semua kelas. sampai ke 2000 terakhir 2004 ya kemarin kita masih juara umum lagi. 2004. Nah, tolong bulat ini memang tidak semua daerah punya kompetensi untuk Cabur bulat. manusianya gitu Oke, ya. siap. Cuma memang daerah-daerah tertentu yang bisa membina bulat ya. Ada Samarinda, Tenggaro, Balikpapan, tapi tidak semuanya yang bisa disalurkan ke sana. Nah, tapi kita minta tetap supportnya dari pemerintah Kalimantan Timur Ya. untuk bisa memperhatikan kemajuan dan kemaslahatan bulat Kalimantan Timur agar bisa tetap mempertahankan prestasi emasnya gitu. Hei. Nah, terus masih ya, ini sudah kalau memang itu saya juga mengucapkan terima kasih oleh Pemprov Kaltim. Boleh. Yang pertama, Di tengah ini bang, tengah ini bang. Pede dia. Yuk. terima kasih untuk Poster kita. pertama satu Oke, satu. adalah Pemcap Samarinda
Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Pemkab Samarinda, Oke. Pemprov Kalimantan Timur, Oke. PP Gulat PSSI Indonesia, Oke. terus terutama Pemprov Kaltim yang selalu menyupport olahraga Kalimantan Timur, selalu bisa eksis selalu dan maju. Mudah-mudahan 3 besar yang kita harapkan bisa terlaksana atau sukses ya. Terus terutama adalah Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya terima kasih juga menyupport atlet-atlet daerah bisa berkompetisi di luar ya. Ya. Itu aja. Gitu ya. Dispora provinsi? Dispora provinsi itu adalah khusus. Khusus. Nah, jadi gini, Dispora Provinsi Kalimantan Timur itu adalah induk dari semua olahraga. Jadi ada Dispora, ada olahraga. Ya. Bang. Koni masuk. Sudah tadi komunikasi kan kemarin lakar. Sebut lagi. Oke, lanjut. Bang, sebelum closing nih terakhir sekali nih sama Pora masih penasaran ke pertanyaan ini terakhir nih ya, kita bully boleh. Iya, bebas. Si game kemarin dapat medali, ada duitnya kan ya? Nah, Spill. Boleh di-spill. Bonus kayak itu. Ada ya, apa itu? Biar tahu Ini nih sama sama Pora ditanya nih. yang mana ditanya nih? Dua-duanya lah sama Kalau Pora nih. masalah bonus itu reward pasti ada dari pemerintah. Nah, Pasti ada dari negara tuh ada. Ada dari negara ya. Cuma kita nggak tahu besarannya. Tanya kata. Betul nggak yang kemarin itu? 1 miliar itu, Iya. itu langsung A1, langsung Oh. ibaratnya dari Presiden. kakek RI1 sudah menyebutkan 1 1 miliar dengan itu sama Pora atlet lo ini. Terus peraknya belum tahu perak perunggunya. Cuma yang dihargai adalah Mas, emas. benar. pantasan sapo. Oh, ada masalah dia. Ada. Masnya indoor. Oh, Jangan kecil indoor. Ya. Masa kecil? karena berpengaruh Jadi- sepanjangan Iya, podcast aroma ini. juga aroma lembar merah. Aroma lembar merah. Enggak dolar cuy. Dolar cuy. Udah cair, merah rupiah. Vietnam. Tapi jangan berpikir untuk uang dulu ya. Betul. Jadi Tadi bonus pengalaman itu. tadi ya. Iya. Bonus Jadi adalah reward. bonus itu adalah setelah kita berhasil, kita akan Kerja keras. Bonusnya, nah itu Kerja maksud keras. maksud kami Kerja dengan keras. Sanapora bahwasanya atlet itu selain menjadi tadi apresiasi sebagai pahlawan, mereka juga akan mendapat reward lah kalau misalnya pemerintah dalam hal ini mengapresiasi ya bang ya. Ya, silakan. Silakan. Boleh bang, banyak Boleh. Jadi gini, Terus saya posting bang. jadi Ya. jadi jangan dilihat ya atlet itu, jangan dilihat atlet itu begitu dia dapat bonus, kalian lihat nominalnya dia. Nah, Ada Perjalanannya. Ada lagunya masalah. Iya, sebab gini, atlet sebelum yang dulu kalau tidak salah pemerintah Kalimantan Timur itu mengocorkan bonus kalau tidak salah 300 juta ya. 300 juta. 300 juta. Itu pon ya? Itu pon ya. Pon. 300 juta. Jadi 300 juta itu mereka dapatkan itu dengan berlatih selama dari kecil sampai sekarang sampai dia bisa prestasi kan. Jadi prestasi itu bonus itu tidak semudah yang kalian lihat. Mereka di situ ada uang minyak, uang bensin. Nah, itu Jadi jangan dilihat dari nominal besarannya. Begitu dia dapat itu nominalnya. Nggak usah lah closing dengan Sanapora kan udah tahu bang. jangan closing. Ini kreatif pengalaman Jadi kalau misalkan mau mensejahterakan atlet, jangan setengah-setengah pemerintah. Oke. Kasih hak mereka yang sewajarnya. Kenapa? Karena atlet itu pejuang saya bilang. Ya teman-teman yang pejuang saya. Di belakang kita itu ramai nih banyak. Ada semua mantan atlet. Tahu kan? Itu ada saudara Reja, ada saudara Ridwan. Berarti bang, keluh kesahnya. Ntar di sini nanti jadi bintang tamu boleh ya, boleh ya. Kita balik. Kita balik. berarti satu berapa nih bang? Kan Kita yang wawancara lagi, 300 ya. juta itu dalam artian itu masuk dalam ini karena kan kemarin kita tahu juga gubernur kan ngomong bisa lebih dari itu kalau prestasinya berjalan. Jadi Oke. gini sebenarnya kalau kita hitung ya, satu hari atlet mengeluarkan 50.000, Wis. itu 50.000 aja ya. Kali. Dikalikan 4 tahun berapa sih? Nah itu dia berarti. Itu baru 50.000 itu yang kecil kalau kita Ya. lihat. Ya. Belum lagi suplemen. belum suplemen dan lain-lain. Ini kan mantan atlet ya. Iya, betul, Itu Pak. yang Aku kedua, saya juga kira gitu. mantan atlet semua di mana. Aku juga Belum masuk atlet. atlet, Jadi- kami bertiga. Jadi kita jadi sebenarnya atlet itu. Kupu-kupu, nggak ada. Jadi begini,
atlet itu menanam dulu. Ya. Ibaratnya dia nanam Ya. modal dulu. Baru nanti Invest diganti, investnya nanti diganti oleh itu pun kalau juara. Prestasi. Kalau tidak punya prestasi tidak akan diakui. Terus uang mereka yang 50.000 satu hari kalau dia tidak mendapatkan prestasi dia nggak dapat apa-apa Iya, kan. iya, Nah jadi jangan kita lihat dia suksesnya, Iya. tapi kita lihatlah lihat perjalanannya. Perjalanannya. Ya. Jadi tolong untuk pemerintah Wih, atau kasih. insan-insan Pertelevisian. olahraga jangan pernah berkecil hati. Ya. Kecil Tetap hati. semangat. Karena kita adalah pejuang. Ya Pejuang olahraga. Iya pejuang. benar. Iya. Yang bisa pakai ini. Wah, Wih. Ini cuma atlet yang bisa mengibarkan bendera seperti ini. Dari Tuhan kita. Ada apa lagi? Ada. Saya jadi atlet itu kena ini, terus karena ini ada di dada ya. Sombong gitu. Jangan gimana Mas Fedi? Kita belum pernah ngerasain gitu. Sudah kita sudah. Oke, langsung. Berapa? Satu jam ya. Oke, Sanapura, terima kasih atas perhatiannya pada episode podcast kali ini. Sukses buat coach berdua ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Sukses Oke, terus. jumpa lagi di PDKT berikutnya. Ya. Podcast Dispora Kalimantan Timur. Dekatkan cerita, kuatkan Inspirasi. Wah.